for you, bro. Kenapa sih aku nggak dibeli? Kenapa nggak dibeliin baju ada New Yorknya gini? Kenapa? Do you miss me? Do you miss Of me? course. Do you? Kenapa lu, Rian? Ini 2026. Kita harus menyambutnya dengan positif, baik. Jangan marah-marah dulu. Elegante, jangan marah-marah melulu. Kenapa lu? Baru pulang dari Bangkok begitu. Lu kangen siaran kan? Kangen gue, kangen. Udah ngomong, ayo ngomong. Ya udah. Iya benar. Selamat pagi. Aduh, senang sekali nama saya Karen Dialano, masih ingat kan? Iya. Ngomong, ayo. Masih ingat Saya baru kembali dari holiday, pulang kampung, ketemu sama keluarga saya. Perlan, apa kabar? Ya ampun, seru banget. Iya. Ada deh, koneng-koneng, lucu banget. Udah, ada bintang tamu gak sih? Mana nih sahabat gue, King Nasar? Halo, lu senyum aja. Dia nanya, mana nih sahabat gua King Nasar? Emang lu dianggap sahabat sama King Nasar? Ya. Iya juga sih, masih di blok. Lu liburan lama banget. Jadi lu masih di blok sama King Nasar? Kasihan banget. Enggak, bercanda. Coba, lu dia bawa oleh-oleh apa buat Perlan 86? Bawa nggak lu? Ayo. Oleh-olehnya gue tuh ke puncak, ada gunung lagi. Ada gedung tinggi banget, 100 lantai. Gue berdoa, gue bilang Tuhan biar Perlan banyak jobnya. Diberikan kesehatan. Gunung apa di Amerika? Bukan gedung sampai 100 lantai, gue di atas. Emang kalau semakin atas doanya, Terus udah atas semakin ketemu sama Sini. Tuhan. Iya, lebih dekat. Apakah kamu percaya Tuhan akan mengabulkan doa orang yang tersesat? Tersesat. Kita ada bintang tamu gak sih? Aduh, aku rindu banget. Ayo kita ngobrol. Ya udah, panggil siapa bintang tamunya tadi, briefing nggak? Coba. Ya lo. Farel. Masa langsung begitu doang? Farel, gimana sih lo? Oh, bintang tamunya Farel yang sekarang ini lagi ada kasus katanya. Sama siapa? Kasus uang 10 miliar kan? Sama bapaknya. Ya coba panggil. Kita sambut bersama di pagi-pagi ambiar. Kangen gak sih sama gue, Karen Dialano? Farel. Apa kabar? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Kita bertiga mengucapkan Terima kasih. Farel sama manajernya Mas Rais. Kita tuh kaget kalau dengar berita ini Farel. Nggak enak. Kok beritanya belum selesai sama papanya? Ada lagi beritanya, ada lagi beritanya. Cobaan ya. kali ya. Lang ya? Nanti kita mau dengar ceritanya, klarifikasinya seperti apa. Kita mau kasih lihat ya, ini ayah dari Farel Prayoga. Pak Joko namanya, betul ya? Pak Joko ini sindir sang manajer, Mas Rais. Mempertanyakan pendapatan 10 miliar rupiah. Pendapatan Farel Prayoga, kita lihat seperti ini. Geger. Polemik keluarga penyanyi cilik Farel Prayoga kembali memanas. Kali ini bukan soal masa lalu, melainkan soal uang miliaran rupiah. Ayah Farel, Joko, menjadi sorotan usai mempermasalahkan klaim pendapatan sang anak yang disebut mencapai 10 miliar rupiah. Isu ini pun meledak di sosial media dan memicu konflik terbuka dengan manajer Farel, Rais. Keributan bermula saat Joko mempertanyakan kebenaran angka fantastis tersebut dan mendesak agar pendapatan Farel dibuktikan secara transparan. Tapi, tak hanya itu, kabarnya Pak Joko menyebut Rais, sang manajer, hanya ingin memanfaatkan Farel.
Aduh, makin rumit ya Sobat Ambyar. Kita tanya langsung yuk hanya di Pagi-Pagi Ambyar. Geger. Kita mau ke Mas Rais dulu deh sebagai manajer ya yang paham betul pendapatan dari Farel Prayoga. Jadi Mas Rais itu sempat mengeluarkan statement pendapatan Farel Prayoga sampai 10 miliar rupiah, itu gimana ceritanya? Ya, ini kembali lagi permasalahan ini di awalnya kan Farel sempat podcast di Bang Denny Sumargo. Nah, pada saat itu Bang Denny Sumargo menanyakan, kira-kira berapa ya yang dihabiskan sama keluarga? Terus saya dari kejauhan beberapa meter, saya menjawab dari luar frame ya. Saya menjawab, ya kalau misalnya pendapatan dari awal itu ya bisa aja mencapai angka kurang lebih 10 miliar. Oke, maaf, saya potong dulu. Pendapatan dari awal Viral. kurang lebih viral. 10 miliar. Itu ya? Ya, pendapatan dari awal viral. Berarti kurang lebih 10 miliar. berarti bertahun-tahun tuh ya, ada berapa tahun? Dari awal viral, saya kan manajemen ketiga. Oh. Jadi kalau kenapa saya tahu angka itu ya bisa saya perkirakan karena Farel ini di awal viral tuh full banget jobnya. Bener. Angka jobnya itu 75 sampai 100 juta, belum lagi iklan segala macam, pasti miliaran lah. Nah, kata-kata yang saya keluarkan di situ kurang lebih. Kalau orang berpendidikan pasti paham kata-kata kalimat kurang lebih. Ya, kalau dia di bawah 10 miliar berarti kurang, kalau lebih ya lebih. Dan di sini Mas Rais tadi bilang bahwa Mas Rais adalah manajer yang ketiga ya? Manajemen yang ketiga. Manajemen yang ketiga. Benar. Oke, kemudian yang dipermasalahkan ayah dari Farel Prayoga adalah Itu apa? untuk pembuktian 10 miliar itu. Enggak, gini ceritanya. Setelah Farel itu speak up di podcast Denny Sumargo, mereka merasa aib-aib mereka kebongkar lah gitu ya. Setelah ayahnya keluar dari penjara, padahal ayahnya tadinya baik-baik aja lah. Udah ke Jakarta juga ngobrol sama saya juga. Mungkin ini ada dorongan-dorongan dari Bu Tiri atau segala macam yang kayak, ini nama kita udah jelek nih, nama Mas Rais, ayo kita jelekin juga. Mungkin kayak gitu ya kali ya. Soalnya mau menyerang dari segi Diduga apapun. seperti itu. Saya menduga seperti itu. Soalnya saya kalau diserang seperti apapun nggak bisa karena selalu transparan saya. Katakanlah hari ini kita ada job gitu. Saya ngasih tahu dia udah tahu duluan. Sekarang saya udah mengajarkan dia cara menulis dengan jelas pendapatan dia, pengeluaran dia. Dia punya buku catatan sendiri sekarang. Oke. Tapi Farel, usia berapa Farel sekarang? 15. 15 tahun. Berarti Di usia, Farel itu usia berapa ya, sayang? ya. Waktu awal viral. Iya. Waktu awal viral tuh aku 12 tahun. 12 tahun. Farel dengan usia masih 15 tahun dan punya masalah sama bapak kandung sendiri. Apa yang kamu rasakan dan apa yang kamu pikirkan? Kalau aku pribadi sebenarnya cukup prihatin sih ya sama masalah yang ada. Soalnya kan nggak enak ya bertengkar sama orang tua sendiri kan. Iya. Terus habis itu malu juga sama teman-teman, kayak gimana ya, kayak nggak bisa fokus lagi. Kamu udah ngobrol duduk sama bapak kamu belum? Belum. Kita udah sempet ngajak, cuma sejauh ini belum ada respon. Gak diomongin kesel, diomongin nanti dikira Langke wong tuwe. Farel, waktu kamu datang ke podcastnya Denny Sumargo, kemudian statement-statement yang keluar dari mulut kamu itulah yang pada akhirnya membuat papa kamu tuh merasa nggak terima gitu ya? Sebenarnya waktu ketika podcast tuh bang, aku juga ada izin sama bokap juga bang. Ada izin juga sama ibu, sama kakak-kakak juga. Terus mereka bilangnya, oh ya udah nggak apa-apa. Kalau emang itu keputusanmu ya apa-apa. Ya udah, aku punya keputusan sendiri kan. Udah bulat nih keputusan aku. Ya udah, aku podcast gitu. Ketika aku podcast itu keluar, tiba-tiba dijadiin masalah gitu loh. Bilangnya apa secara pribadi ke kamu, papa kamu? Bapak kan waktu itu lagi di lapas. Bapak tuh bilang, kamu yakin Rel? Iya aku yakin, udah gitu. Terus itu, oh ya udah kalau emang itu keputusanmu ya udah. Itu maksudnya yakin maksudnya yakin akan datang ke podcast. Iya. Datang ke podcast. Papa kamu tahu bahwa nanti pertanyaannya ini, Pak. Oh kalau pertanyaan nggak tahu. Oke, setelah tayang, papa kamu pasti lihat kan ya. Setelah tayang akhirnya apa yang dia sampaikan ke kamu? Ketika podcast itu ya mereka nyerang aku semua sih. Apa kalimatnya? Rima, Ya pasti. oh enggak nih Rel, kalau kayak gini nih kecewa bapak ini itu. Terus kakak juga kayak gitu ngomongnya, adik juga, ibu juga gitu sih. Emang kalimat apa sih yang kamu keluarkan sampai kesal sekali mereka orang tuh tua. kayaknya nggak terima gitu? Ya masalah pendapatan dia. Jadi kalau di awal viral itu bukan pendapatan yang di itu. Apa? Jadi aku lebih
gimana ya, waktu itu Keuangan juga bukan? keuangan juga, cuman waktu itu yang ditonjolin lebih kayak aku ngerasa kesel sama Masalah-masalah yang lama masalah yang masa terkumpul lalu dia gitu ungkapkan loh. semua Aku dari ungkapin masa semua lalu di dia situ. Apa sih misalnya Mas Rais? Sama permasalahan sama Ibu Tiri kemarin. Oke. Apa? Oke, Yang masa permasalahan Ibu Tiri yang pernah konflik dicurhat keluarga. sini Ya, loh, konflik. awal. Yang pernah kayak Farel kan ngomong di podcast ini ya, nanti jangan diserang saya. Farel ngomong di podcast bahwa dia pernah pernah mendapatkan kekerasan dari ibu tirinya, pernah di umur dia 7-8 tahun. Pokoknya dia ungkapkan semua masa lalu dia, mungkin dia udah menyimpan lama ya Mbak ya. Gitu loh. Akhirnya mereka karena nggak bisa menyerang Farel ya coba serang ke saya gitu. Baik, saya coba untuk menyimpulkan. Jadi Farel dia curhat tentang konflik keluarga sebetulnya, apa yang dia Unek-unek rasakan, yang ada di dalam apa selama yang ini. dia alami waktu itu. Kemudian keluarga merasa tidak terima, akhirnya Mas Rais merasa bahwa mereka menyerang Mas Rais Benar. melalui nominal angka pendapatan kurang lebih 10 miliar tadi. Ya, yang aku sempat ungkapkan di situ, maksudnya aku menjelaskan itu kalau dihitung dari pendapatan awal kira-kira bisa aja segitu. Baik. Tapi apakah juga Kurang dari lebih sih. orang tuanya Farel merasa bahwa kira-kira sampai 10 miliar maksudnya tidak terbagikan sama mereka, mereka tidak ikut bahagia dengan kesuksesan kamu? Justru uangnya kebanyakan sama mereka Iya. daripada sama Farel. Jadi waktu awal viral itu ATM-ku dipegang sama mereka. Farel pegang uang sendiri ini baru-baru ini semenjak ayahnya di penjara. Farel barulah, oh Semenjak ternyata sama Mas ini, dia tahu bahwa oh duit kalau kerja itu kayak gini ya, Ya. dapat duit itu segini ya. karena aku selalu Pengeluaran juga dia transparan. tahu gitu loh. Makanya pengen dibuktikan ya, kalau bener 10 miliar, buktikan itu 10 miliar. Ya nggak bisa, kan saya manajemen ketiga. Buktikan beliau yang bisa membuktikan print rekening-rekeningnya semua. Nanti ketahuan tuh kalian kemanain uangnya, kan ketahuan nanti di situ. Aku juga udah laporin ke Komnas Anak kok untuk melindungi Farel. Oke, nanti kita akan bahas mengenai Komnas Anak tersebut, tapi kita juga mau kasih lihat ini ayah dari Farel Prayoga yang bilang katanya Mas Rais hanya memanfaatkan Farel. Farel. Farel, reaksi kamu, Itu bapak, itu ayah ya? reaksi kamu tadi begini nih. Kelihatan. Iya, kenapa reaksi kok kamu? begitu ketika Malu lah ayah dia. kamu bicara gitu? Kenapa? Gak tahu ya, coba ngomong. Ya mungkin dia malu karena saya sangat bagus memperlakukan dia sini. Saya kasih guru ngaji di sini karena saya kasih guru les bahasa Sebentar Mas Inggris. Rais, kita minta Farel yang menjawab. Boleh, Kenapa boleh. reaksi kamu seperti itu? Itu ayah kamu sendiri ketika dia memberikan statement. Apa coba, yang Ren. kamu rasakan Apa yang dalam kamu pikiran rasakan kamu dan ketika kamu pikirkan? melihat ayah kamu berstatement seperti itu? Lucu aja sih. Soalnya kan Om nih udah baik banget sama aku kan. Bahkan di luar kontrak pun Om tuh juga ngelakuin hal-hal yang di luar kontrak gitu. Contoh ngasih uang bapak gitu kan. Contoh bapak kan, contoh tuh bapak kayak lagi di luar gitu kan. Terus tiba-tiba minta uang. Bro minta uang dulu lah, aku mau minta Farel nggak enak. Nah, kayak gitu. Biasanya itu kan di luar kontrak dong. Ya maksudnya Tapi om kamu ngasih. iya, Om ngasih gitu loh. Maksudnya kayak ya udahlah, masa iya sampai kayak gitu loh. Kan pernah baik juga. Farel, apa sih rasanya jadi kamu ya? Aduh, gimana ya? Maksudku begini loh, kamu tuh rasa percaya kamu itu gimana sekarang sih sama keluarga kamu sendiri? Itu. Kemarin sih 25% ya, sekarang 1% aja kali ya. Sekarang berapa? Tapi 1%. Farel, boleh nggak saya bertanya dan memberikan kamu pilihan? Oke. Dengan begitu banyaknya masalah sekarang dan kamu punya sosok manajer yang sepertinya seperti orang tua kamu sendiri. Kalau disuruh pilih, bapak kamu atau manajer kamu? Sebenarnya ini bukan pilihan sih itu lebih ke. Tapi kalau harus memilih, Oh shit. Boleh nggak sih dia nggak boleh milih? Iya, Iya. nggak bisa. Itu kan Kan itu bagaimanapun dia punya bapaknya. Iya. Ya mungkin aku Nah, sekarang yang lebih ditunggu tuh percaya. adalah sebenarnya bagaimanapun juga kan ini bapak kamu dan tidak bisa jadi mantan bapak. Yes. Benar. Apa yang akan terselesaikan gitu? Karena Tapi bagaimanapun juga Mas kan- Rais, mungkin begini, Mas Rais sebagai pihak yang dewasa ya, dituakan juga oleh Farel, manajer. Apakah Mas Rais sempat terfikirkan atau mungkin pernah mencoba untuk mendamaikan Nah, Farel dan juga keluarganya? Gini saya jawab ya. Silakan. Oke, saya udah tahu siapa mereka itu udah hampir 4 tahun. Saya kelakuan mereka selain judi online, apa kegiatan, kebiasaan itu udah tahu. Jadi mau diapain aja nggak akan selesai. Farel ini kalau misalnya saya nggak melaporkan ini ke pihak hukum, ini nggak akan selesai. Dia akan terus menderita. Karena dia jadi tulang punggung itu udah dari umur 8
tahun gitu loh. Iya. Kan bukan tugas dia, bukan kewajiban dia untuk menafkahi semua keluarga, bukan. Tapi Tapi dia- pernah mencoba untuk mendamaikan kedua belah pihak terlepas apapun kebiasaan dari keluarganya, kekurangan dari Maksudnya mendamaikan keluarganya. gimana nih maksudnya? Mempertemukan kedua belah pihak untuk Yang pertama Kita kemarin kan udah ketemu. Ya itu maksudnya kemarin udah mendamaikan. ketemu. Pak Joko itu udah pernah semenjak keluar dari penjara, udah ke Jakarta, ketemu sama saya di bandara juga. Terus dia ngobrol sama Farel, ayo kembali lagi ke Banyuwangi. Kata Tapi bapaknya. ya Farel itu kayak ngomong, aku tetap pada prinsip aku tetap di sini. Aku ingin karir aku berjalan, pendidikan aku berjalan di sini. Oke. Jadi aku terjaga di sini dan aku akan tetap di sini. Itu jawaban Farel. Iya, terus ketika ada di sini, Farel ketika otomatis kan dapat pekerjaan. Apakah sebagian uangnya Farel sisihkan juga buat keluarga atau tidak? Pasti di tengah pertengkaran kemarin bapak tuh masih minta uang. Baru transfer lagi minggu yang lalu. Oke, lo ya apa toh Pak? Sakno. Makanya aneh, lucu ya. Maksudnya di dalam penjara pun Farel masih transfer juga. Alhamdulillah kan keluar dari penjara juga masih dalam keadaan Oke. sehat. Mas, maksudnya kamu inget lah ya, walaupun Iya. itu bukan kewajiban kamu. Iya, ya. maksudku tuh aku di sini tuh buat mengoptimalkan karir. Toh ya nanti lari-larinya juga uangnya ke mereka juga. Iya. Itu sebenarnya jawaban yang aku tunggu tadi. ini kita mau kasih lihat Tetap sebuah memilih artikel ya. keluarga, iya. Ini ada statement dari Mas Iya. Rais. Konflik memanas. Manajer sebut Farel Prayoga masih rutin transfer uang untuk sang ayah. Yang transfer Farel langsung atau Mas Rais? Lewat saya, Farel kan nggak punya banking. Bapaknya itu kalau minta uang itu harus cepat banget gitu. Maksudnya kadang-kadang saya di jalan Segera. tol pun, Segera. jalan tol pun harus minggir. Buat apa sih Mas biasanya transfernya mintanya? Buat apa? Nggak enak juga dikasih tahu. Ya saya nggak tahu ya buat apa ya. Sepengetahuan Mas Rais? Kan pasti kan gini, aku mau butuh uang, kan pasti iya buat opo sih. Kan pasti ngomong ini lo buat ini ngasih tahu. Atau enggak? Buat rumah, Aku butuh duit, udah sekarang transfer kan nggak mungkin juga langsung ditransfer. Atau lagi sakit gitu. Buat judol, nggak ya. Nggak. Juga buat judol. Enggak, maksudnya kemarin kan kasus Bapak Farel masuk penjara itu kan judol, ya. Ya intinya kalau pasti ada sesuatu Karena tuh lah. ada ketakutan lah, nanti uangnya takut dipergunakan di tempat yang sama, itu maksudnya. Sekarang itu Farel itu sudah melindungi uangnya. Mereka nggak Farel itu udah nggak menyerahkan lagi ke mereka karena Farel udah katanya kan udah 1% lagi kepercayaan kan. Ya. Nah kita udah bisa paham lah kenapa Farel pasti kan ada trauma-trauma atau kekecewaan Farel terhadap mereka pasti. Gitu loh. Oke, Sobat Ambiar kita juga mau kasih lihat. Ini katanya semua kebutuhan Farel dari mulai pakaian sampai dengan sekolah ini sudah ditulis semuanya di dalam kontrak. ya. Coba kita kasih lihat. Ya. Loh, Oke, Mas Rais ini ngomongin soal kontrak ya. Saya nggak paham apa yang disampaikan barusan. Maksudnya gimana? Maksudnya apa? Ya gini, jadi kan dalam kontrak itu aku sebenarnya udah baik banget loh. Karena Farel itu di sini apartemen aku, mobil aku, semua fasilitas aku di sini nggak ada punya Farel. Nah di situ tuh aku dari sebelum megang Farel ini udah biasa nih kasih baju ke Farel segala macam. Jadi ketika Farel udah aku manajemenin, aku tuh pingin ketika artis aku itu tampil dengan perform yang bagus. Akhirnya 10% dari pendapatan itu Ya. aku gunakan untuk misalnya Penampilan ya? penampilan. Padahal kurang biasanya. Ya betul. Kurang lah, kalau 10% itu kurang. Ya. Jas yang dia pakai kadang-kadang kan harganya itu Betul. berapa. Tapi aku, 40-60 lah biasanya. iya, tapi aku kan, ya sudah yang penting artis aku ketika dia perform, looknya bagus gitu loh. Farel bisa dijawab mungkin seperti apa Farel? Gimana saya? Statement papa kamu, bapak kamu seperti itu. Apa yang mau kamu luruskan? Ada yang harus diluruskan? Jadi tuh waktu aku awal SMP tuh bapak tuh nggak pernah nemenin aku buat apa namanya Nyanyi. daftar MPLS kayak gitu. Jadi kayak Sekolah. sekolah. Waktu awal SMP dulu. Nah itu bahkan om yang jadi walinya. Dan sebelumnya tuh sebenarnya nggak ada di kontrak ya. Iya, sebelumnya nggak ada di sekolah. Jadi sekolah Farel, yang jadi wali di sekolah Farel itu saya yang daftarin Farel. Di Banyuwangi saya walinya, di sini walinya. Kenapa? Enggak maksudnya. Bapak ketika diajak nggak mau. Kenapa nggak mau? Apa Tanya dia coba. Apa alasannya? Nggak tahu lagi. Dia bilang, aku nggak ngerti ngurus-ngurus itu. Karena bagi mereka nggak penting pendidikan. Bagi aku, Farel harus pendidikan harus nomor 1. Dia masih bertahan sampai sekarang punya pendidikan, ya aku berusaha keras, dia harus punya pendidikan gitu loh. Ya betul mas. Enggak, yang pertanyaan kami itu adalah, itu kan ditulis di kontrak pakaian. Terus apa itu kenapa kok ditulis pakaian itu di kontrak maksudnya?
Jadi gini, Pakaian apa? Pakaian untuk menyanyi? iya pakaian ketika dia perform ya. Ketika dia perform Ketika itu dia perform. 10% itu digunakan untuk pakaian. Tapi kan perform itu dalam sebulan katakanlah misalnya sekali. Lah hari-hari biasanya saya ngasih makan Farel pingin apa, saya beliin baju Farel. Itu melebihi dari apa yang ada di kontrak. Misalnya Farel, oh ini jerawat nih saya bawa ke klinik, harganya juga fantastis saya habis. Sebenarnya dia tahu, tapi dia sedang mencari cara untuk nama saya gimana nih biar jelek juga kayak mereka. Tapi belum berhasil sih sampai saat ini. Ya sebenarnya paling gampang tanya aja sama Farelnya Sama Farel langsung. sendiri kan Sama Farel yang Farel, bisa iya. merasakan. Farel merasa dirugikan nggak sama Om, sama manajer sendiri? Itu paling simpel kan seperti Iya. itu. Coba kita tanya langsung, kamu merasa dirugikan nggak sama Mas Rais, sama Om Rais? Enggak ada, aman. Bahkan aku tuh minta uang sering juga sama Om gitu. Nggak ada dirugikan sama sekali. Sebenarnya aku tanpa menjawab juga, orang tua juga tahu aku dirugikan apa enggak. Sudah cukup menjawab. Sudah cukup. Gitu ya. Baik, Sobat Ambiar, sekarang kita mau kasih lihat Farel merasa kecewa. Apalagi kan tinggal di apartemennya, Tinggal bareng difasilitasi. Iya. Ya ada Mobilku. rasa bersyukur, Mbok, ya terima kasih. Gitu loh maksudnya gitu Dan kan. sampai sekarang masih tampil ya. Iya. Kita mau kasih lihat ini Farel merasa kecewa dan tidak dihargai oleh ayahnya sendiri. Jadi tulang punggung udah dari kecil bang, udah dari umur berapa ya? Umur 8 tahun, 9 tahun. Cuman aku udah mulai terbiasa dan aku juga sebenarnya waktu menjalaninya tuh ikhlas gitu. Cuman iya enjoy. Dari keadaan ini tuh aku kayak semakin alah kok nggak dihargain nih ikhlasku kayak gitulah. Dan aku gimana bilangnya prihatin banget sih karena aku kan sebenarnya tuh sayang sama mereka ya. Cuman kayak rasa sayangku nih nggak disupport sama mereka. Jadi aku kayak ya down lah pastinya kan. Farel, kalau lebaran tuh sama siapa? Lebaran terakhir. Ya. Lebaran terakhir sama masih di Banyuwangi. Lebaran nanti Di sini aja lah kayaknya. di sini saja. Lebaran terakhir tuh di Banyuwangi maksudnya di tempat Bapak. Di tempat Bapak. Bapak ketika lebaran kemarin masih berada di lapas atau Enggak, belum di lapas. belum masuk lapas ya? Belum. Itu gimana keadaan terakhir sama Bapak waktu lebaran terakhir? Masih aman-aman aja, masih ngobrol-ngobrol aja. Kangen nggak sih sama Padahal keluarga? kamu kan sudah curhat kan di sini kan? Iya, udah. Iya udah curhat. Ya. Kangen nggak sih sama keluarga di Banyuwangi? Dibilang kangen tuh kangen, cuman masalahnya perilaku mereka tuh bikin aku nggak kangen gitu loh. Kamu tuh kalau di Banyuwangi tuh paling deket sama siapa? Yang kamu Bapak. merasa paling aman banget, paling Paling aman, paling enak sama Bapak memang. Makanya kaget ada masalah ini, kok tiba-tiba Bapak kayak gini gitu kan. Ada siapa nih di belakang? Sambung ya. Iya. Kamu tuh merasa paling aman sama Bapak sebetulnya. Paling deket sama Bapak. Aku cerita-cerita tuh malah paling percaya sama Bapak. Oke. Farel, yang kamu inginkan setelah ini apa? Ya udah sih selesai aja sih. Semoga bisa diselesain secara kekeluargaan. Dan ya udah aman, damai gitu. Maksudnya aku biar di sini dulu, aku optimalin dulu karir aku, jalanin aja dulu. Nanti kalau emang butuh apa-apa aku juga bisa bantu. Tadi Mas Rais sempat menyinggung Komnas Pelindungan Anak ya. Kita mau kasih lihat yang satu ini. Farel Prayoga mengadu ke KPAI Perlindungan Negara atas konflik keluarga. Pasti ada peran Mas Rais juga di sini. Inisiasinya kenapa? Jadi kenapa saya melakukan ini karena ibu tirinya itu sudah ada ancaman kayak kamu akan saya keluarkan dari kakak, foto ibu kandungmu akan saya sebarkan dan itu sebenarnya udah jatuhnya udah mengancam ya. Akhirnya saya melaporkan ke perlindungan anak biar Farel ini dapat perlindungan yang bahwa itu tidak benar gitu loh. Enggak foto apa? Maksudnya Kita selama ini foto ibu kandung Farel itu kita rahasiain karena kita udah ada kehidupan baru lah ya. Ya. Jadi kita nggak munculkan, tapi dia mengancam akan mengedarkan ya. Coba Farel yang Farel coba cerita. Tahu sama ibu kandung. Tahu, aku kemarin tuh juga dapat omongan dari ibu, Rel, muka ibu nih jangan disebar ya. Makanya aku waktu post di Instagram kemarin tuh ada belakang semua fotonya gitu, nggak mau dipublik lah, takutnya apa-apa nanti kan. Cuman ibu nih bilang, ibu Tiri tuh bilang kalau bakal mau disebar fotonya, foto ibu. Seperti ancaman jadinya Oke. ya. Dugaan ancaman itu dilakukan secara verbal atau ada buktinya WhatsApp? masih ada di WhatsApp dia. Oh ada di WA juga. Udah saya serahkan ke Ibu Cornelia Agatha, Ketua Komnas Anak. Oke, lalu apa yang disampaikan dari pihak KPAI berikutnya? Akan disurati, mereka nanti akan dipanggil. Farel, mau bilang apa sama Bapak? Ini Bapak nih ceritanya. Iya. Pak, ya
sehat-sehat Bapak, aku tetap sayang sama sampean, ya sehat-sehat di sana. Semoga bisa membaik, bisa sadar juga apa yang Bapak lakuin ini benar atau enggaknya itu juga pasti cuman Bapak yang bisa mikir. Ya udah sih, sehat-sehat aja sih. Ini terlepas siapa yang benar, siapa yang salah. Sudahlah namanya keluarga. Iya. Boleh dari saya satu? Boleh, Boleh ya? silakan. Saya minta tolong ya. Ini sudah mengganggu pendidikan Farel. Farel 2 hari ini nggak bisa tidur, depresi, jam 4 subuh tidur dan nggak sekolah. Biasanya dia sangat semangat sekolah. Dan ini sudah mengganggu sekolah Farel. Jadi kepikiran ya. Ya, dia kepikiran. Ini 2 hari ini belum masuk sekolah karena dia itu terganggu. Iya, berita-berita. Mentalnya terganggu. Saya kecewa sekali karena dia lagi senang-senangnya sekolah, ketemu teman-teman, dia juga berprestasi di sekolah. Ya. Dia juga kemarin sempat juara lomba azan segala macam. Saya senang lihatnya ketika dia, seharusnya kalau orang tua itu bisa berpikir normal, anaknya itu melakukan hal yang positif itu harusnya bangga, support banget. Iya, iya. Oke. Ya, sebentar lagi kita mau bulan puasa. Semoga ini jadi momen buat Farel dan keluarga Bisa baikan Untuk ya. saling bermaafan. untuk bisa saling bermaaf-maaf. Ya. Terlepas siapa benar, siapa salah, namanya juga manusia tempatnya. Ya. Kita kembali saat lagi.